dengan solawat, tidak ada uang sepeser pun. Itu ibunya solawat 1 hari 1000 kali. Satu keluarga diboyong oleh Allah untuk mendatangi Masjidil Haram. Beliau bingung, ini saya uang dari mana? Berkah solawat. Punya keinginan apa? Punya keinginan anak, solawat. Tentukan kapan punya anak. Tentukan punya mobil, tentukan kapan punya mobil. Lalu ciri-ciri mobil seperti apa? Ya, mungkin nanti tahun 2024 ada yang mau calon, mungkin ya. Tentukan kira-kira apa? Sholawat, perbanyak sholawat. Insya Allah dengan sholawat kita mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada sebuah kisah yang terjadi, kenapa sampai para ulama menulis di dalam kitab-kitab mereka, yaitu peristiwa menakjubkan menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah dengar nggak ketika ketika bulan tanggal 12 Rabiul Awal, ketika Rasulullah ingin dilahirkan, ada pernah dengar nggak bahwa neraka dan surga itu, neraka ditutup serapat-rapatnya, surga dibuka selebar-lebarnya? Pernah dengar Pak? Pernah ya? Insya Allah. Jadi menjelang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minimal tanggal 1 bulan pertama, dari tanggal 1 Rabiul Awal itu ada kejadian luar biasa. Puncaknya yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu semua penghuni langit datang. Bahkan neraka ditutup serapat-rapatnya, surga dibuka selebar-lebarnya. Di malam pertama, Siti Aminah dia mengandung, tidak ada rasa apa-apa. Ketika tahun pertama memang lahir itu. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, bahkan malam kelima, Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, beliau bermimpi bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ke-6, malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9, malam ke-11, dan malam ke-12. Ini puncaknya. Malam ke-12, kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, Abdul Muthalib, beliau bermunajat ke Ka'bah. Siti Aminah sendiri, beliau menangis. Ya, ini terbantahkan kalau ada yang mengatakan bahwa ibunda Rasulullah dan bagian ayahnya Rasulullah kafir, terbantahkan. Gak mungkin orang ibunda Rasulullah kafir dan ayahnya kafir, beliau bertemu dengan Nabi besar Nabi Adam alaihissalam. Tidak mungkin. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin datang ke dunia, ingin lahir ke dunia, tidak ada orang yang menamani Siti Aisyah, Siti Aminah. Beliau menangis. Lalu Allah turunkan 4 wanita yang luar biasa. Siapa itu? Siti Hawa. Siapa lagi? Siti Maryam. Siapa lagi? Siti Aisyah. Siapa lagi? Siti Hajar. Menemani Siti Aminah ketika itu dan melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya beliau, masya Allah. Di kejadian itu pun gereja yang ada di sana runtuh. Api yang disembah oleh orang Persia yang ribuan tahun padam. Berhala-berhala yang ada semuanya runtuh. Dan ini kenapa umat Islam dia merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah yang berfirman bahwa sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kira-kira kalau dia pahami dengan tafsir, berarti Rasulullah itu turun ke bumi, betul nggak? Lahir untuk tadi mengatakan tadi pembukaan tadi untuk membenarkan akhlak, untuk segala macam. Lalu yang dikatakan rahmatan lil alamin, seluruh alam ini apa maksudnya? Ternyata Rasulullah SAW ketika diciptakan nurnya itu rahmat bagi seluruh alam. Penciptaan
Makanya ada kita sekarang. Makanya perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan momentum Maulid Nabi ini kita semakin cinta ya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak orang berjanji, Pak, Ibu. Perbanyak orang berjanji. Jangan pernah ditiadakan. Saya sudah dakwah di mana-mana. Ya, saya sudah melihat banyak sekali. Udah mulai kurang orang baca Arab berjanji. Sudah kurang. Apalagi anak-anak muda. Ya, apalagi anak-anak muda. Untuk mengenal Al-Berjanji saja mereka sudah tidak tahu membacanya. Maka alhamdulillah tadi saya mendengar para majelis taklim membacakan salah satu riwayat yang luar biasa, Syairul Anam. Mudah-mudahan ke depan lagi lebih semangat ibu-ibu ya. Bapak-bapak jangan lupa perbanyak untuk Al-Berjanji. Dulu saya pernah ketemu sama Bapak Imam ketika saya tugas di sini ya. Beliau mengatakan, Bapak tidak anti maulid ya, gitu ya Pak. Tidak, Pak. Saya malah cinta dengan maulid. Bapak tidak yasinan, saya cinta dengan yasinan. Ya Pak ya, aman katanya. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya ketahui bahwa saya sudah tugas di sini sekitar 9 bulan, ya Pak ya. Dan mudah-mudahan diperpanjang oleh dompet duafa. Dan mudah-mudahan dengan maulid ini saya berpesan kepada anak-anak muda, yang murid-murid saya, santri-santri saya, ya jangan sampai kalian menjadi orang yang anti maulid, ya. Karena belajar itu harus dengan guru. Kata guru saya, Dr. Ar-Razi Hashim MA, beliau mengatakan belajar itu harus ada guru, dan gurunya itu harus bersanad. Sanadnya kemana? Ke Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengatakan guru-guru di kampung kalian itu ilmunya bersanad, karena mereka masih mengajarkan yasinan, masih mengerjakan tahlilan, masih mengerjakan Arab berjanji. Karena para ulama dulu begitu itu. Ya Pak ya. Jadi untuk semuanya yang ada di Telaga Biru, mudah-mudahan kalian ketika nanti ada tahlil, ada yasinan, ada komunitas. Komunitas apa tadi itu? Pecinta Al-Quran. Ketuanya saya kenal. Beliau menghidupkan tradisi yasinan, dan saya sangat bangga sekali. Dan ini yang harus dilestarikan, yasinan. Karena banyak Bapak Ibu orang yang sudah tua dari kecil yang tidak mengaji, ketika yasinan dapatkan hidayah. Betul nggak? Betul. Orang yang dari kecil tidak pernah ngaji, ketika tahlilan dapat hidayah. Betul? Betul. Dapat hidayah. Minimal Al-Fatihah hafal, minimal Al-Ikhlas hafal, kan begitu. Maka tradisi ini jangan pernah hilang di muka bumi. Selama masih ada sholawat, selama masih ada orang mengagungkan nama Allah, itu kiamat dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah, di belakang saya lihat momentumnya dengan maulid Nabi, apa tadi itu? Kemudian kepada sesama di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dilihat. Jadi tidak ada lagi yang namanya membidah-bidahkan maulid Nabi. Tetap maulid Nabi, tetap yasinan, tetap tahlilan. Semangat? Siap? Jadi semakin kita mendekatkan Allah, semakin kita kepada Rasulullah, semakin Allah cintai, dan semakin Rasulullah cintai. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sedikit saja. Ya. Di akhir zaman, kata Rasulullah, kiamat itu dengan zamanku segini. Berarti dekat. Ketika saya di pesantren, Dr. Ar-Razi Hashim guru saya, beliau itu salah satu periwayat hadis. Beliau itu ahli hadis yang bersanad. Gurunya beliau Mustafa Kamal. Dan beliau punya thariqah juga, ikut thariqah. Beliau berkata begini, wahai santri-santriku, ketahuilah zaman ini udah mulai akhir. Kenapa wahai guruku? Karena COVID-19 ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa nanti di akhir zaman seluruh dunia akan huru-hara. Betul nggak Pak? Lalu ada orang menafsirkan sembarangan. Nafsinya begini, nanti huru-hara itu perang. Salah. Yang dimaksud huru-hara itu seluruh dunia. Kalau perang saja Palestina sama Israel dari dulu perang, betul nggak? Syria dari dulu juga perang, betul nggak?
Kita sama Belanda dari dulu juga perang, betul nggak? Tapi tidak ada tuh umat muslim yang huru-hara yang bingung. Semua orang negara masih seperti sama. Tapi ketika guru saya mengatakan ketika COVID ini ada, seluruh dunia kolab, huru-hara semuanya, betul nggak? Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Amerika bangkrut nggak? Cina bangkrut nggak? Semuanya, tidak ada kecuali. Dan ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Maka perbanyak sholawat Bapak Ibu untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika guru saya ditanya, wahai guru, kenapa tidak berdoa untuk akhir zaman ini, COVID ini ditiadakan? Kata beliau, itu tidak punya adab, katanya beliau. Su'ul adab kepada Allah kalau kita berdoa untuk menghilangkan COVID. Beliau mengatakan begitu. Karena wali-waliullah itu ketika mendoa untuk COVID tidak pernah mengatakan hilangnya COVID. Karena Allah ini ingin menginginkan COVID. Mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kesabaran buat kami. Bila keikhlasan daripada kami dengan musibah ini. Itu orang-orang waliullah, orang-orang yang cinta kepada Allah. Kata guru saya, bahaya ketika COVID ini hilang, nanti ada fitnah yang lebih kejam lagi, kata beliau. Nah mudah-mudahan saja sekarang berdoanya apa? Ya Allah, berikan kita kesabaran, berikan kita keikhlasan, ketabahan. Masalah rezeki itu Allah yang atur. Perbanyak sholawat untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa. Dan terakhir, ini kata kunci, berbahagia orang Indonesia. Kata guru saya, nanti di akhir zaman ada seorang ulama besar keturunan Nabi yang beliau mengatakan yang akan datang dari Indonesia. Siapa itu? Imam Al-Mahdi. Dari siapa? Asegaf. Semuanya ada di Indonesia dan tidak berkurang apapun. Dan Indonesia jadi salah satu doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, nanti di akhir zaman ada orang yang mencintaiku melebihi cintanya kepada dirinya, yaitu orang yang mempunyai lambang merah putih. Siapa itu? Indonesia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di seluruh Indonesia ini mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, sampaikan salam kita kepada Rasulullah SAW. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru hadza, mudah-mudahan ini menjadi berkah semuanya. Terima kasih atas semuanya. Kebenaran ini Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.